Kejaksaan Agung menahan tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan sawit Surya Darmadi alias Apeng. Tersangka yang merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah itu ditahan selama 20 hari. Buronan Kejaksaan Agung dan KPK Surya Darmadi alias Apeng tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin siang usai menempuh perjalanan dari Taiwan. Tersangka korupsi lahan sawit itu langsung diamankan tim Kejaksaan Agung dan dikawal aparat bersenjata lengkap. Sembari berkoordinasi dengan KPK, tersangka Apeng akan ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Diketahui, tersangka Surya Darmadi menyerahkan diri ke kejaksaan setelah menjadi buronan kasus penyerobotan lahan kelapa sawit di Provinsi Riau lewat perusahaan Grup Duta Palma sepanjang 2003 hingga 2022. Tak hanya itu, Apeng juga dijerat pasal pencucian uang dan merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita bersyukur satu buronan kasus korupsi berhasil ditangkap dari pelariannya. Bahkan kasus ini tercatat paling besar dalam sejarah dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun rupiah. Ya, ini besar sekali, Ustadz Erik. Kasus korupsi begitu merugikan negara. Uang segitu besar harusnya bisa dinikmati jutaan masyarakat ini, malah dikorupsi oleh segelintir orang. Bagaimana Ustadz melihat kasus korupsi yang masih marak di tanah air kita ini? Ya, kita sangat prihatin ya. Tentu yang korupsi ini mestinya ya dimiskinkan. Kenapa dimiskinkan? Artinya agar supaya tidak ada satupun orang yang terbersit ya seperti bercandaan orang-orang banyak di luar sana itu. Bercandanya apa? Yang mending korupsi itu jangan kecil-kecilan, sekalian triliunan. Karena apa? Karena nanti juga ada sisanya, setengahnya aja sudah bisa menghidupi nanti sampai anak cucu gitu kan. Nah, ini kan jadi satu motivasi ya, satu inspirasi bagi orang-orang yang ingin shortcut, ingin jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal begitu. Ya, karena apa? Karena para koruptor terbukti itu kalau misalnya di penjara bisa kemudian keluar jalan-jalan, bahkan ada yang nonton tenis dulu ya dan lain-lain. Aduh, naudzubillah min dzalik. Jadi kan orang tuh berpikir kalau pencuri ayam pasti mati gitu ya. Pencuri ayam itu ditangkap sama warga bisa dipukulin mati, mencuri motor juga mati gitu ya. Tapi kalau yang namanya korupsi, koruptor besar-besaran ya orang ada interpretasi ke sana. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi siapa ini Apeng lah dan Apeng-Apeng yang lainnya mesti ditangkap dan kemudian diambil, disita oleh negara begitu ya, hartanya dan dimiskinkan agar dia kemudian tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang sama begitu ya, yang kemudian mempermainkan hukum dengan mudah, membeli hakim, membeli segala sesuatu perangkat keadilan gitu. Nah, inilah naudzubillah min dzalik. Karenanya kalau dalam Islam jelas sekali kalau misalnya ada hal seperti ini, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahumma jazaan bima kasaba nakala minallah. Artinya apa? Ngeri sekali. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, ini pun kalau kita kemudian turunkan ya hukum atau ayat ini kemudian diinterpretasi oleh para ulama, ditafsir oleh para ulama dengan beberapa hukuman yang kalau seandainya sampai begitu banyak menyengsarakan, dia bisa sampai hukuman mati gitu, bukan hanya hukum potong tangan saja tapi hukuman mati ya, karena sangat menyengsarakan korupsi itu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau kita telaah nih Ustadz, banyak sekali koruptor-koruptor yang mungkin dilihat oleh masyarakat, mereka sudah kaya, tapi kok iya masih saja korupsi. Bahkan ada yang bilang sudah kaya tapi masih merasa kurang terus, begitu Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz? Padahal banyak juga masyarakat yang kesusahan begitu, sulit sekali mencari uang. Ya, kalau itu babnya lain. Karena apa? Jangankan yang sudah kaya raya begitu ya, intinya orang yang terkaya sekalipun kalau dia itu belum
bisa menundukkan hawa nafsunya, dia akan terpenjara. Dia bukan orang yang merdeka. Orang mau sekaya apapun, ya kalau dia masih diperbudak oleh nafsunya, dia akan menjadi orang yang terpenjara oleh nafsunya. Karenanya dia menjadi orang yang gelisah, dia menjadi orang yang tidak bisa menikmati ya nikmat yang datang dari Allah. Makanya kata Imam Syafi'i ya rahimahumullah, bahwa seseorang yang qanaah itulah sebetulnya orang yang merdeka, karena dia tidak harus mengikuti atau memuaskan hawa nafsunya. Nah, ya, jadi dia bisa hidup dengan apa? Dengan menundukkan hawa nafsunya, dia menguasai, mengkontrol nafsunya. Tapi orang yang kemudian sekaya apapun, ketika dia tidak bisa mengkontrol nafsunya, dia harus selalu punya 1 gedung pun pengen 5 gedung, pengen punya 2 gunung emas juga dia pengen punya 4 gunung emas. Jadi dia terus ya. Makanya kita juga berdoa terhadap nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Nauzubillahi min dzalik.